Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya dalam, kuliah WhatsApp yang diadakan oleh Nea Publishing. Terima kasih sebelumnya untuk Nea dan juga Mas Aryo yang sudah mengajak saya bergabung. Jadi, hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai bagaimana, perjalanan saya menjadi PhD Mom, bagaimana keseruan, menjadi seorang ibu pelajar. Ya sebenarnya saya juga nggak terlalu pede kalau misalnya dibilang, PhD Mom ya, rasanya berat ya. Saya lebih suka disebut sebagai student atau pelajar karena, rasanya kita sebagai seseorang yang terus belajar gitu-gitu, kayak PhD itu hanya istilah atau gelar saja. Jadi, saya ingin berbagi bagaimana, pengalaman saya untuk ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh yang, atau yang sudah menikah, yang sudah punya anak atau masih single, semoga bisa, mengambil manfaatnya insyaallah. Hari ini pertama saya akan bercerita mengenai bagaimana peran seorang wanita di berbagai bidang, kemudian pengalaman saya merantau di Belanda bersama keluarga, dan juga sedikit sharing ya tips bagaimana manajemen waktu dan perencanaan bersama keluarga. Jadi ya sebagai perempuan itu kita punya banyak peran gitu, salah satunya misalnya sebagai ibu gitu, sebagai wanita. Apakah sebagai ibu itu selalu identik dengan yang namanya di rumah mengurus anak, mengurus keluarga ya? Mungkin betul, tapi kita, juga bukan hanya sekedar seorang ibu yang di rumah, tapi juga peran kita tuh sangat sentral gitu di rumah sebagai juga, ratu ya di rumah yang menyokong suami dan juga anak-anak. Bagaimana sementara dengan, seorang ibu yang bekerja, yang belajar gitu, apakah selalu identik dengan sibuk, nggak sempat ngurus rumah dan anak, dan sepertinya selalu dilema ya, karena orang selalu beranggapan, ada yang membedakan mana nih yang lebih baik, yang lebih banyak pengorbanannya antara, ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja gitu. Padahal nggak usahlah kita berpikir seperti itu karena semua sudah punya porsinya masing-masing gitu. Seorang ibu bekerja juga pasti memiliki, tanggung jawab, di rumah gitu yang tidak, akan tergantikan, oleh, yang lain. Bagaimana menjadi seorang istri gitu, seorang istri ya sebagai seorang superwoman ya, karena nggak cuman, harus, stand up untuk dirinya dan anak-anak, tapi juga menjadi seorang partner yang bisa mendukung, suaminya di kondisi apapun dan mendukung cita-cita suami dan juga cita-cita kita sendiri gitu. Dan, inilah yang membuat nanti kita ke depannya, akan sama-sama, bersama suami tuh membangun keluarga, yang punya mimpi ke depannya seperti apa. Kemudian bagaimana dengan komunitas gitu, setelah kita punya peran di rumah dengan keluarga, tentu kita juga punya komunitas apa gitu di luar yang bisa mendukung kita dan kita juga bisa memberikan, kontribusi kita kembali gitu ke komunitas tersebut. Intinya, menjadi seorang wanita itu kita bisa menjadi apa saja yang kita mau insya Allah asal, ada kemauan, asal kita mau melaksanakannya gitu. Karena sebagai wanita kita punya banyak kelebihan, kita punya yang namanya tuh perseverance itu kayak, daya juang, daya, bertahan yang tinggi gitu. Dan kita juga punya kemampuan untuk menyeimbangkan semua sisi antara diri sendiri dan, keluarga, antara pekerjaan rumah dan pekerjaan yang lain gitu. Wanita punya, kelebihan-kelebihan, seperti itu yang harus kita manfaatkan gitu, yang Allah sudah berikan gitu. Jadi ini intinya tentang peran lah, peran kita harus menyadari peran mana aja kita yang sedang kita jalani saat ini. Kemudian saya suka sekali ini dari Michelle Obama, salah satu wanita yang punya, eee, kekuatan, pada dirinya gitu. Katanya kita itu nggak ada batasan sebagai kita seorang wanita untuk mencapai apapun gitu, asal tadi ya kita mau atau tidak tidak gitu mencapainya insyaallah. Oke. Nih, saya mau cerita sedikit bagaimana nih perjalanan menjadi student, kemudian seperti yang tadi saya jabarkan di keluarga, kemudian menjadi komunitas gitu. Pertama menjadi pelajar, apakah menjadi student mom itu harus selalu seorang yang pintar gitu. Banyak orang yang mikir orang yang sekolah tinggi S2 dan S3 itu kayaknya pintar gitu, otaknya encer, yang enggak juga.
Saya contohnya gitu, waktu kuliah saya tuh nggak yang paling pinter banget juga, nilai nggak, tapi nilai juga nggak paling ancur juga ya, jadi sedang gitu, in the middle gitu. Bahasa Inggris saya pun biasa, nggak yang sangat bagus gitu. Saya masih ngambil kursus juga saat saya kuliah dan juga setelah kuliah untuk mengambil IELTS gitu, saya masih ngambil les juga gitu. Tapi apa yang membuat saya bisa lanjut S2 dan S3, nanti boleh baca lengkapnya di buku pertama dan kedua saya, ini sekalian promosi ya. Jadi ini ada perjalanan saya dulu dari seorang ibu rumah tangga awalnya di waktu saya tinggal di Jakarta ya, di Bekasi, kemudian setelah 3 tahun setelahnya saya baru bisa ngambil kuliah S2 gitu. Jadi sepengalaman saya gitu ya, untuk bisa lanjut kuliah itu nggak, lanjut kuliah tinggi S2 S3 tuh nggak harus yang namanya kita tuh pinter-pinter banget. Yang perlu itu tadi kemauan dan juga daya juang. Mau nggak sih kita menempuhnya gitu. Mungkin ada ya kemauan untuk menjalankan, tapi yang namanya kesempatan atau rezeki itu nggak selalu datang di saat yang kita mau. Misalnya dulu saya tuh sebenarnya ingin lanjut S2 itu ya setelah selesai S1 dan apoteker gitu. Tapi semuanya sudah saya siapkan gitu sebelum saya lulus S1. Oh, saya mau melanjutkan kuliah ke sini, kemudian ikut les untuk bahasa dan mempersiapkan dokumen-dokumen, tapi memang qadarullahnya saya belum mendapatkan itu. Setelah 3 tahun, 4 tahun saya lulus, saya baru berhasil untuk lanjut S2 gitu setelah saya menikah dan malah sudah punya anak. Kenapa seperti itu? Mungkin ya selain kemauan, kesempatan, juga perlu adanya kayak ridho orang tua dan suami untuk yang sudah menikah. Kalau misalnya ketika suami dan orang tua sudah memberikan ridhonya, oh silakan untuk menempuh pendidikan selanjutnya di luar negeri, bahkan insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan gitu setelahnya. Oke, sekarang misalnya sudah gitu ya, dapat lanjut kuliah S2 atau S3. Terus bagaimana? Apakah selesai? Tentu saja tidak, karena jalannya itu masih di depan, masih berlanjut. Kita perlu namanya adaptasi, apalagi kalau misalnya kita pergi kuliahnya bukan di negara sendiri, yang merantau ke tempat lain gitu. Kita perlu belajar lagi adaptasi di tempat baru, juga harus belajar lagi sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya kita pernah tahu. Dan kemudian juga ada namanya yang diperlukan sekali, yang sekarang saya sering dengar, itu namanya persisten gitu. Bedanya apa sih sama konsisten gitu? Kalau konsisten itu kita berpegang teguh ya dengan prinsip kita, bertahan gitu pada pola yang sama. Tapi kalau persisten itu lebih pada suatu perbuatan yang terus-menerus berkesinambungan gitu. Jadi konsisten aja nggak cukup, tapi juga perlu persisten gitu, biar kita ke depannya terus melangkah sedikit demi sedikit, tapi akhirnya juga insya Allah bisa selesai gitu. Karena studi itu nggak mudah, apalagi di negara orang lain gitu. Terus setelah itu apa gitu? Setelah walaupun kita ya punya kegiatan di luar ya, S2, kerja, S3, apapun itu, kita akan tetap kembali pada keluarga kita, karena keluarga itu adalah sebuah tempat ternyaman gitu. Sesulit apapun yang ada, kalau misalnya untuk seorang ibu gitu ya, ketika melihat keluarganya itu membuat dia jadi lebih kuat ya. Misal ketika kita gagal ujian, dimarahi supervisor, paper di reject, sepertinya dunia itu sempit. Jadi saya selalu ingat gitu, ketika dalam posisi-posisi yang sulit seperti itu, wah alhamdulillah saya masih sehat, keluarga masih sehat, masih punya nikmat iman dan Islam gitu ya. Itu yang lebih utama, dan tentunya punya keluarga yang masih bisa dipeluk dengan bahagia gitu. Lebih walaupun terjadi kesulitan gitu di studi saya atau di ya, kegiatan saya. Untuk keluarga juga bisa tempat kembali kita mendapatkan semangat ya. Lalu komunitas tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal sedikit ya, apa sih yang kita bisa berikan kepada komunitas? Itu kan banyak ya komunitas-komunitas yang ada, misalnya kita punya komunitas pengajian, kemudian atau komunitas menulis, komunitas olahraga gitu, ataupun komunitas lainnya yang komunitas itu, jadi kita pertama bisa mendapatkan semangat kembali karena kita berkumpul dengan orang-orang tersebut, dan kemudian kita juga bisa memberikan kontribusi kita kepada kontribusi balik kita ke komunitas gitu. Jadi itu hal yang
diperlukan karena kita di hidup ini nggak sendiri ya, kita perlu tetap berada dalam suatu kelompok untuk tetap bisa memaintain semangat dan juga apa ya, persistensi kita tadi gitu. Tetap diperlukan gitu, orang lain, komunitas itu tetap diperlukan. Ya, saya lanjut dengan menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan di Belanda ketika merantau ya sambil kuliah dan bersama keluarga. Menurut saya selalu ada dua sisi dalam setiap pilihan, nggak selalu semuanya enak terus dan juga nggak ada juga yang semuanya itu rasanya nggak enak gitu, termasuk pilihan merantau di Belanda. Yang pasti pengalaman merantau ini adalah pengalaman yang tidak terbeli dengan materi gitu. Juga bisa menambah cakrawala, membuka jendela pikiran saya untuk ke depan yang sebelumnya mungkin nggak pernah saya temukan di Indonesia. Apa saja sih hal positifnya gitu? Tentu kita mendapat pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan yang pernah kita tahu sebelumnya, belajar dari orang-orang internasional, nggak cuman dari supervisor dan guru dosen di perkuliahan, tapi juga teman-teman selingkungan kita, teman-teman atau tetangga, orang-orang di lingkungan sekitar gitu. Ini salah satu contoh ya kondisi situasi belajar di perpustakaan di Groningen ya. Jadi mahasiswanya sangat semangat dan untuk belajar itu ada tempat khusus yang kondusif gitu ya untuk mereka belajar gitu, itu sangat memotivasi. Kemudian kita juga berinteraksi dengan banyak orang gitu, kita tahu orang lain punya pandangan yang berbeda, kemudian orang lain juga tahu kita itu sebenarnya muslim, kita memakai hijab, kemudian kita nggak minum-minum karena di sini kan budaya minum-minum itu alkohol biasa gitu ya, terus party ngebar itu biasa, menurut mereka itu sesuatu yang lumrah, tapi buat kita kan enggak, tapi kita jadi lebih memahami mereka seperti itu dan mereka juga tahu ternyata kita seperti ini gitu, saling memahami dan saling mengetahui ya perbedaan-perbedaan apa yang ada. Kemudian hal positif lainnya adalah saya belajar budaya baru, kemudian juga values ya, nilai-nilai baru yang sebelumnya saya tidak pernah dapatkan di Indonesia. Salah satunya adalah values dalam menghargai waktu. Jadi di Belanda itu orang-orang sangat ketat terhadap waktu, menghargai waktu, nggak pernah telat. Yang namanya tuh telat itu adalah sesuatu yang aib gitu kalau misalnya kita sampai telat, sesuatu yang nggak bagus. Sementara dulu saya ingat gitu di Indonesia, saya sendiri ketika misalnya buat janji dengan teman, misalnya janji jam 11, kemudian nggak apa-apa lah datang setengah 12 juga nggak masalah gitu. Tapi ketika saya di sini saya belajar bahwa harus benar-benar menghargai waktu. Telat 5 menit aja kalau janjian tuh kita sudah dipandang, wah ini orang kayaknya nggak menghargai banget gitu. Jadi itu adalah hal yang buat saya belajar gitu, dan ketika nanti kembali ke Indonesia pun mudah-mudahan ya bisa diterapkan kembali gitu, bahwa mengatur waktu itu sangat penting gitu. Kemudian selain itu juga yang saya sukai gitu di Belanda itu adanya work life balance. Jadi di sini itu misalnya kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu cukup gitu, segitu. Jarang sekali ada yang namanya overtime atau lembur ya. Mungkin ada sesekali, tapi sangat tidak dianjurkan karena untuk kalau misalnya kita overtime gitu untuk kerja, biaya lemburnya itu bahkan lebih mahal gitu. Jadi orang lebih baik mengantisipasi, jangan, nggak usah ada yang lembur lah, selesai jam 5 pulang gitu. Jadi hal itu yang membantu saya untuk mempunyai keseimbangan gitu. Kan semua orang pikir mungkin PhD itu sibuk selalu, nggak ada waktu gitu untuk keluarga, ya enggak juga gitu. Saya masih punya banyak waktu untuk memasak, bermain bersama anak, nganter, jemput anak sekolah, dan itu tuh rasanya sangat ya alhamdulillah ya seimbang, nggak benar-benar saya tuh terfokus sama kerja terus gitu. Terus yang lainnya kami juga belajar lebih mandiri karena kita nggak punya siapa-siapa di sini untuk bergantung ya. Jadi kita sama suami dan istri kita jadi saling membantu aja, makin paham peran diri sendiri juga peran suami. Nggak ada yang namanya misalnya GoFood atau misalnya Gojek.
ART, bibi, nggak ada ya, semuanya harus dikerjakan sendiri gitu. Bahkan kayak nambal ban, mompa ban yang biasa bisa dikerjakan sama gampang ada tukang di depan rumah itu, sekarang nggak ada. Mau ngecat rumah, ngebenerin ledeng, kalau bisa di semua dikerjakan sendiri gitu. Karena kalau misalnya mau manggil orang biayanya mungkin bisa lebih mahal. Kemudian positif lainnya gitu, saya dan suami jadi punya lebih banyak kesadaran untuk mendidik anak-anak lebih dekat dengan Islam, karena di sini kita nggak mendapatkan komunitas Islam yang seperti Indonesia pada umumnya ya, yang ada TPA, ada masjid di mana-mana, gampang lah, kita nggak terlalu harus benar-benar merecoki anak dengan pendidikan Islam. Seperti saya waktu dulu masih SD, rasanya effortless ya, orang tua saya nggak banyak campur tangan, tapi dengan kita sendiri sudah belajar dari lingkungan dari sekolah kita sendiri. Tapi kalau di sini saya jadi lebih aware dan suami untuk bagaimana mendidik anak itu dengan Islam sedini mungkin. Terus yang lain tentunya kita punya hal positif, bisa jalan-jalan ke tempat baru ya. Ya nggak bisa dipungkiri, namanya kita pergi ke luar negeri, ya sayang juga kalau misalnya kita nggak melihat dunia lain gitu. Namanya di Belanda itu kan masih di Eropa ya, kita melipir sedikit bisa sampai ke negara tetangga, ke Jerman misalnya, ke Belgia, asalkan kita bisa nabung ya, menyisihkan uang untuk jalan-jalan, ya kenapa enggak gitu. Itu belajar kan nggak cuma dari bangku formal ya perkuliahan, tapi juga kita belajar juga bisa dengan cara kita melihat tempat baru. Itu juga anak-anak juga belajar banyak ya, melihat tempat-tempat baru gitu. Itu salah satu hal yang positif gitu. Kalau misalnya dari kami merantau di sini. Ini tahun 2014 kami baru sampai di Belanda. Anak saya yang pertama masih umur 1,5 tahun. Kemudian 2 tahun kemudian saya lulus S2. Kemudian ini tahun 2018 saya udah mulai S3. Anak saya yang besar udah hampir umur berapa waktu itu ya? 6, 7 tahun. Kemudian yang kecil udah umur 2 tahun. Kami ini salah satu kelebihan yang tadi saya sebutkan ya. Kami waktu itu saya ada conference ke Swedia, kemudian suami ngambil cuti dan kita bisa sekalian jalan-jalan ya sama keluarga. Itu salah satu kelebihannya gitu, yang menyenangkan ya kalau tinggal di luar negeri. Kekurangannya tentu juga ada ya, dan kita harus menerima itu juga. Misalnya ya homesick itu udah jelas ya, lelah, capek ya, karena kok sepertinya kita jauh gitu dari keluarga, kemudian nggak ada yang bantu, semua apa-apa harus dikerjakan sendiri, terutama juga cuaca ya. Kadang-kadang kalau winter itu pada saat musim dingin ada yang namanya perasaan mellow terus, karena kan gelapnya lebih lama, kemudian dingin gitu. Beda dengan Indonesia yang matahari itu selalu ada konsisten setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore gitu, selalu ada. Sementara kalau di sini kita berubah-ubah musimnya, terutama pas winter. Ada yang namanya tuh depression winter ya, banyak orang-orang yang merasakan seperti itu karena ya gelapnya lebih lama, kemudian dinginnya lebih lama, itu juga membuat kita tuh rasanya jadi murung terus gitu. Lingkungan yang kadang tidak nyaman ya, mungkin karena kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda tadi ya, kita harus lebih banyak juga menyesuaikan, lebih harus pandai membawa diri gitu dengan ada budaya yang berbeda gitu. Kemudian ya ini cuman gambaran ya, jauhnya Indonesia ke Belanda, kita nggak bisa kayak aduh kangen pengen pulang terus besok terbang gitu, nggak mungkin ya, apalagi lagi corona gini lebih susah lagi mau memikirkan pulang ke Indonesia. Kemudian yang lain ya menjadi minoritas ya, sudah saya bahas ya, kita jadi muslim minoritas, kita yang biasanya di Indonesia banyak gampang mau akses sholat, kemudian Ramadan rasanya seperti kayak perayaan yang besar, di sini ya mau sholat pun kita harus persiapan banget ya, bisa bawa sejadah sendiri, harus dipikirkan betul-betul gitu. Kemudian ya Ramadan pernah saya merasakan puasa hampir 20 jam ya di tahun 2015 itu.
Itu sangat, ya lumayan menjadi pengalaman yang benar-benar kalau dipikir lagi, "Oh kok bisa ya saya puasa dulu 20 jam?" Gitu. Kemudian diskriminasi ya mungkin nggak selalu ada yang nggak terlalu terasa sebenarnya kalau di Belanda pun jarang, nggak kerasa tapi ada aja sih. Di Groningen apalagi, saya nggak banyak merasakan, tapi saya pernah ya merasakan, pernah, waktu itu kayak ada orang yang, melihat saya dengan sinis gitu kan, dengan pakaian saya kemudian mengucapkan sesuatu yang kayak kurang enak, tapi ya dalam saya 5 tahun tinggal di sini kayaknya baru sekali itu aja. Jadi ya sebenarnya nggak masalah ya, ya begitulah. Kemudian ya dianggap berbeda itu juga sesuatu hal yang untuk sebagian orang tuh rasanya kayak nggak nyaman, eee, dan juga, apa ya, ya harus kita pintar-pintar membawa diri dan jangan baperan lah kalau misalnya kita dianggap berbeda. Kesepian, ya ngirit udah pasti ya karena, kita harus memikirkan kita nanti kalau, pulang ke Indonesia harus punya tabungan untuk sekolah anak dan sebagainya gitu, dan juga di sini biaya hidup juga nggak murah gitu ya. Di Groningen lumayan sih, misalnya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Amsterdam, Den Haag. Di Groningen masih lumayan, tetap harus dipikirkan ya manajemen keuangannya. Ini salah satu sudut di kota Groningen dekat tempat tinggal kami, jadi, nggak usah heran kalau ngeliat, di Belanda itu orang selalu bersepeda kemana aja gitu. Jumlah sepeda di Belanda aja bahkan lebih banyak dari jumlah penduduknya gitu. Kenapa sepeda? Karena pertama daratan Belanda itu datar ya, dan akses dengan sepeda itu sangat, nyaman, praktis gitu, dan, tentunya irit, ramah lingkungan ya. Jadi kalau kemana mana lebih enak dengan sepeda. Ini sepeda andalan saya, punya 2 boncengan depan belakang. Ini salah satu momen ketika sidang terbuka atau defense, mahasiswa S3 teman saya waktu itu di sini di gedung yang besar. Eee, iya, oke. Saya akan melanjutkan ini sedikit, supaya ada bayangan ya, dulu saya bikin video untuk perkenalan di departemen saya pikir mungkin bagus juga untuk share di sini. Hello, my name is Monique. I'm from Indonesia. I'm PhD student in clinical pharmacy and pharmacology department. Some of my friends called me PhD mom because this is my routine before I go to the office. My research is about polypharmacy and prescribing in type 2 diabetic patients. Diabetic patients often receive many medications to treat their disease. The prescribing intervention may reduce potentially inappropriate prescribing. For effectively prescribing, the perspective of the healthcare providers and patients should be taken into account. This research is aimed to gain scientific knowledge about the development of polypharmacy in type 2 diabetic patients, also to explore healthcare provider and patient view regarding the prescribing practice. Iya, itu sedikit, gambaran ya tadi, kegiatan saya sehari-hari sebelum corona itu ya, jadi mengantar anak ke sekolah, kadang kalau suami saya, juga berangkatnya agak siang, jadi kami mengantar bersama-sama dengan sepeda gitu. Itu pagi sebenarnya sekitar jam 8 tapi masih kelihatan kayak subuh-subuh, gelap banget, masih winter. Eee Ini tempat saya belajar, tempat kantor saya. Jadi sebenarnya tempat kantor saya itu rumah sakit ya, Universitair Medisch Centrum Groningen, rumah sakit yang terintegrasi dengan, universitas. Jadi bangunannya depannya rumah sakit, kemudian sambung ke belakang ada tempat riset, tempat lab, dan segala macam. Ini bagian, faculty building-nya, fakulti farmasi, kemudian ini ya meja kerja saya sehari-hari. Selain, saya banyak kerjanya dengan database dan juga, survei dan juga focus group discussion. Setelah, saya mengerjakan riset biasanya kami juga punya,
presentasi ya di grup kami, di departemen kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Kemudian ini gedung akademik yang paling terkenal di Groningen, tempat orang wisuda, tempat tadi defense ya untuk studi S3 tadi yang udah selesai. Kemudian tempat ada juga beberapa mata kuliah yang diadakan di sini termasuk gedung tua. Kemudian suka ada yang bertanya ya, terus bagaimana nih anak-anak kalau misalnya ya bundanya itu kuliah gitu S3, emang anaknya ke sekolah atau ke daycare gitu, emang nggak kasihan sama anaknya. Bahkan mama saya sendiri juga nanya gitu seperti itu, kok nggak kasihan ya anaknya kok, dan seperti apa yang diurus orang lain gitu, atau misalnya anak-anaknya nggak diurus ya enggak juga gitu. Anak-anak itu di sekolah malah seneng gitu ya. Alhamdulillah sekarang sekolah udah dimulai lagi, waktu lockdown memang berhenti ya. Anak-anak itu sekolah itu seneng gitu ketemu teman-temannya, mereka bisa berinteraksi, nggak terus-terusan di bawah ketiak orang tuanya gitu yang ngawasin kemana-mana. Mereka juga perlu diberikan ruang untuk bergerak, untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dengan alam gitu. Juga di sekolah juga kan nggak melulu belajar eh, pendidikan formal, misalnya belajar matematika terus membaca, enggak juga gitu. Mereka juga belajar banyak hal gitu di sekolah. Dan tentunya dibantu dengan work life balance ya, dari kerja dari jam 8:30 sampai jam 5 itu kadang malah lebih cepat gitu saya pulang, itu cukup gitu. Kadang ada satu hari saya memang nggak kerja khusus untuk menemani anak mau main kemana nih, terutama anak saya yang kecil gitu ya. Mereka juga kadang saya ajak ke playground karena mereka perlu banyak bergerak gitu. Terutama kalau misalnya keluar gitu membuat mereka jadi lebih happy ya. Kalau cuaca bagus tapi terus jam 5 ke atas tuh ya setelah kerja ya, setelah selesai pekerjaan ya udah kita tutup pekerjaan, waktunya family time itu. Weekend apalagi bersama keluarga itu kita nggak kerja lah di weekend gitu. Jadi insya Allah ya alhamdulillah ya masih balance gitu antara mengurus keluarga, anak dan juga pekerjaan di kampus gitu. Kemudian ya komunitas ini yang tadi saya bilang ya sangat diperlukan gitu. Alhamdulillah di Groningen itu ada komunitas Muslim yang cukup besar dan orang Indonesia itu cukup banyak gitu. Kita punya kegiatan rutin seperti pengajian, ada juga pengajian anak, kemudian juga kita punya kadang-kadang outbound pergi ke mana. Selain itu juga kita saling membantu ya, karena kita nggak punya siapa-siapa lagi di sini selain orang-orang ini, selain teman-teman kita di sini. Kalau ada yang kesulitan tuh mereka nggak ragu gitu untuk membantu. Dengan adanya komunitas seperti ini tuh kita jadi lebih semangat, lebih merasa terbantu gitu. Jadi nggak merasa sendirian lah di tengah-tengah lingkungan yang asing. Sedikit aja saya akan bahas gini karena saya yakin banyak tips di luaran sana dan juga buku yang lengkap membahas mengenai ini, bahkan juga Mas Aryo punya lebih banyak ilmu tentang ini. Saya cuma mau menambahkan sesuai dengan pengalaman saya saja. Karena saya juga masih memperbaiki ya, masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Pertama, sebelum memanajemen waktu dan merencanakan sesuatu, pertama kita harus menyeting tujuan, goal kita. Tentukan apa yang ingin kita capai gitu. Katanya kan harus pakai metode SMART ya, spesifik, terukur, tepat waktu gitu. Nanti saya kasih contoh. Biasanya kalau biasanya saya nulis goal-goal yang besar, apa yang akan ingin dicapai tahun ini. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya jangka panjang ya, 5 tahun ke depan gitu, 10 tahun ke depan, tapi saya fokus untuk yang short term ya, 1 tahun gitu. Biasanya saya nulis goal apa yang ingin dicapai, kemudian list tersebut saya pajang di tempat yang mudah terlihat seperti di lemari pakaian. Jadi tiap kita buka lemari selalu terbaca. Kenapa ditulis? Memori manusia itu kadang terbatas gitu, jadi kita perlu selalu diingatkan, jadi kayak alarm alami gitu. Saya mungkin memang nggak terlalu detail menuliskannya, garis besarnya saja seperti ini misalnya. Saya punya target untuk membaca buku 25 buku per tahun gitu. Kemudian saya ingin menamatkan atau bisa hafal surat tertentu dalam Al-Quran. Kemudian saya juga pengen ini ya
buku saya ingin beres ke tahun 2020 gitu, saya mau submit ke mana gitu ya. Alhamdulillah 2021 akhirnya terbit gitu. Dan lain sebagainya gitu. Bisa juga misalnya untuk anak, saya ingin anak saya yang kedua ini lancar toilet trainingnya untuk tahun ini misalnya dan sebagainya ya. Kemudian setelah punya goal, kita juga harus punya planning gitu. Kita harus punya ide yang jelas apa yang harus mau kita lakukan selanjutnya gitu. Seperti kayak to-do list gitu. Apa yang harus dibereskan hari itu dan juga minggu depan atau misalnya dalam jangka waktu tertentu. Ini membuat kita jadi lebih fokus gitu. Contohnya sudah pernah saya share di WhatsApp group. Saya simpan ini di meja belajar gitu ya, di lemari, kulkas juga untuk urusan rumah. Sesimpel hal untuk misalnya mau beresin gudang, mau beli panci baru gitu, nggak apa-apa, tempel aja di situ. Ini membuat kita jadi tetap keep on track karena bisa lihat gitu tugas mana yang harus diselesaikan dalam minggu ini gitu, dalam sebulan. Kadang-kadang kita suka lupa tugas kita yang mana kan, jadi dicatat, dan begitu ada tugas baru ya catat lagi, tempel, keburu lupa nanti kalau misalnya nggak dicatat ya. Kenapa saya pakai sticky notes? Biar gampang nanti mindah-mindahinnya gitu. Dan rasanya kalau udah banyak di bagian yang komplit atau in progress itu rasanya lebih lega gitu, hati lebih seneng gitu. Jadi lebih kayak membuat kita termotivasi untuk memindahkan list sticky notes ini ke bagian kanan. Kemudian memprioritaskan sesuatu dan juga kita harus membuat deadline. Kalau biasanya kan gini, kalau misalnya di awal hari itu lebih baik mengerjakan tugas yang paling berat atau paling besar gitu. Karena kalau ketika yang itu udah selesai gitu, ntar setelahnya jadi kita lebih ringan. Jadi kita harus memanfaatkan energi di awal waktu sebelum kita lelah. Kita juga harus mengukur mana yang harus didahulukan dan yang lebih penting. Itu mungkin teman-teman udah hafal ya soal ini. Selain itu kita juga harus menentukan batas waktu. Misalnya mau ngerjain tugas kuliah ini nih dalam waktu sejam, jadi kita bikin timer sejam gitu. Pikiran kita nanti jadi lebih fokus sejam untuk khusus urusan ini, nggak buka-buka HP atau yang lain. Atau kita mau menentukan batas waktu dalam seminggu mau menyelesaikan membaca buku A. Nanti kita udah punya deadline yang jelas, seminggu ini adalah untuk menyelesaikan membaca buku ini. Ada time limitnya. Kita tips lainnya gitu, teman-teman bisa menemukan zona nyaman mana untuk mengerjakan hal tersebut. Misalnya waktu terbaik untuk mengerjakan tugas ini apa gitu. Ada orang yang katanya morning person atau night person. Mungkin ada yang lebih suka mengerjakan banyak hal rumit ketika pagi hari, ya pilih pagi hari. Atau malah ada yang katanya malam hari lebih fokus untuk mengerjakan, ya bisa saja gitu. Terserah rasa apa ya, preference orangnya. Kemudian comfortable place, misalnya kita juga harus menentukan tempat mana yang akan kita jadikan tempat kerja untuk mengerjakan hal tersebut. Misalnya kalau di kampus, di rumah di mana nih meja belajarnya di mana, atau di perpustakaan mungkin, atau di kafe misalnya, mungkin kalau lagi pandemi susah ya. Kalau misalnya nggak ada gimana ya, ciptakan, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kita butuh hal untuk memboost semangat kita dan juga fokus kita dalam mengerjakan hal tersebut. Itu membuat kita jadi kerjanya lebih optimal. Kemudian distraksi ya, atau gangguan yang nggak penting. Memang sangat ngomongnya gampang nih, tapi implementasinya saya tahu nih susah gitu. Contohnya misalnya kita disconnect sosial media gitu. Kalau misalnya sudah ada goal yang tercapai, baru kita nanti on lagi. Atau dulu juga saya pernah pakai metode dalam Senin sampai Jumat saya disconnect sosial media, nanti Sabtu Minggu saya bolehlah sebebas-bebasnya untuk main sosial media, itu juga bisa. Kemudian memang kenapa misalnya distraksi ini perlu disingkirkan? Kalau misalnya kita bekerja dengan minim distraksi, itu akan menyimpan sangat membuat kerja kita lebih efisien dan juga lebih menghemat waktu gitu, untuk pekerjaan kita lebih selesai. Kemudian selain daripada itu, ini juga penting untuk kita punya waktu istirahat ya.
contohnya apa sih waktu istirahat ya, bukannya tidur lama ya 2 jam 3 jam, tidur singkat gitu, seperti Rasulullah kan suka tidur siang singkat gitu untuk kembali eh, pikiran dan juga tenaga kita gitu. Kalau misalnya di Belanda saya perhatikan itu biasanya take a break-nya dengan coffee break. Itu coffee break itu karena memang istirahat untuk mengambil kopi gitu ya. Kalau ada kuliah sejam, kemudian 10 menit break untuk ngambil kopi, kemudian minum teh, kemudian kembali lagi kuliah lagi, habis itu istirahat lagi gitu. Jadi nggak yang langsung 3 jam itu full dengan kuliah duduk di kelas, karena itu pasti akan orang lebih susah konsentrasi gitu dan kurang efisien juga. Atau kebiasaan lainnya orang sini tuh mereka suka going for a short walk. Jadi misalnya lunch walk gitu ya, setelah kerja misalnya, kemudian mereka mengambil istirahat setengah jam untuk makan dan juga sekalian jalan di lingkungan dekat rumah atau dekat kantor aja, supaya lebih fresh gitu ketika bekerja kembali. Kecil sih, tapi juga ini penting. Selain itu, sedikit tips ya, selain kita udah punya nih semua planning dan juga punya perencanaan, kita perlu ada namanya motivasi, karena motivasi orang itu kan naik turun ya. Ada yang aduh lagi down, jadi kayaknya nggak males gitu ngerjainnya, itu wajar banget gitu. Tapi kita harus ingat lagi tujuan utama kita apa ketika kita merasa down. Oh, tujuan saya adalah untuk menyelesaikan ini gitu. Nanti ketika kita merasa lelah atau misalnya down, ketika kita ingat-ingat lagi, kita akan menjadi sumber semangat kita untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan. Bisa juga kita cari dari inspirasi. Biasanya inspirasi itu membuat pikiran kita jadi lebih terbuka dan jadi lebih semangat. Contohnya kita baca buku, lihat video motivasi, mendengarkan cerita suami, sahabat, gitu, membuat kita jadi lebih sensitif dan kemudian bisa membuat kita oke, saya siap nih mau bekerja kembali atau belajar kembali. Olahraga ini juga penting ya, exercise, karena bisa meningkatkan hormon bahagia, hormon endorfin. Kalau misalnya saya juga untuk olahraga mungkin nggak tiap hari banget, walaupun memang bagus ya tiap hari. Biasanya saya punya waktu untuk lari paling nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu pun nggak jauh, 2 sampai 5 kilo. Tapi setelah saya lari rasanya badan tuh dan pikiran tuh lebih fresh, lebih terbuka. Rasanya kayak punya semangat baru lagi gitu. Jadi bagus untuk dirutinkan sebenarnya olahraga ini. Suami saya juga seneng lari, setiap 2 hari 3 hari sekali selalu lari, dan itu tuh bikin yang tadinya stres, mumet pikiran jadi lebih banyak terbuka setelah olahraga. Tentunya berdoa ya itu penting. Setelah kita punya semua perencanaan, kita harus balik lagi ke pasrah ya, ke pencipta, ke Allah, siapa lagi kita mau meminta gitu. Karena pada akhirnya Allah juga yang akan memberikan kita jalan mana yang terbaik untuk kita. Yang pasti kita nggak bisa jadi orang yang selalu perfect gitu ya. Yang penting kita jadi orang yang kita mencoba yang terbaik lah setiap harinya gitu dan move on lah. Terakhir saya akan sharing bagaimana kita membangun tim yang kuat atau tim yang saling support dalam keluarga. Karena kan kita dalam keluarga kita pengen punya visi yang sama dan mencapai cita-cita bersama. Pertama tentu tentukan bagaimana perencanaan keluarga kita. Kita tahu suami ini cita-citanya seperti apa, istri kemudian mau apa, kemudian anak direncanakan bagaimana ke depannya. Kemudian tentu dibutuhkan teamwork yang baik ya antara keluarga, terutama ibu dan ayahnya dulu nih. Jadi nggak selalu gitu pekerjaan istri itu yang harus di dapur, yang harus mengurus anaknya, enggak juga gitu. Suami juga ada porsinya di dalam hal tersebut gitu. Dan juga untuk misalnya pendidikan anak, apakah selalu ayahnya, kan enggak juga. Jadi kita harus saling balance ya, membantu antara suami dan istri untuk urusan rumah tangga dan juga untuk urusan anak. Misalnya nih kalau saya ini lagi mau masak makan malam nih, jadi suami yang pegang anak-anak dulu.
biar aman gitu. Kemudian saya lagi ada deadline tugas, kemudian oh ya udah suami inisiatif ngajak anak-anak main ke playground, atau misalnya suami ada rapat penting nih di weekend, ya udah nih saya yang beres-beres rumah dulu dan bersama anak-anak gitu ya, saling saling mengerti lah, understand gitu posisi masing-masing. Jadi kita tahu ketika suami lagi mumet, kita harus ngapain, mungkin kita harus step in untuk urusan domestik rumah tangga, atau misalnya ketika saya yang sedang rungsing dengan urusan saya, suami yang dengan sangat support gitu untuk memberikan semangat gitu. Jadi ya gitulah, saling memahami. Ya, kemudian selalu libatkan keluarga ya, simpelnya untuk aktivitas, di rumah aja, untuk beres-beres rumah gitu. Seperti lipat baju, beresin kamar gitu, walaupun mereka masih kecil ya, libatkan gitu. Mereka juga seneng gitu kalau misalnya kita melibatkan mereka untuk hal-hal yang penting gitu. Kita juga perlu tanya pendapat mereka, berikan mereka ruang untuk berekspresi, karena di sini yang saya lihat ya di Belanda ini anak-anak itu, anak-anak Belanda walaupun masih kecil-kecil mereka itu sangat, percaya diri, dengan dirinya. Mereka, dengan ngomong dengan orang tua itu, dengan gurunya itu mereka punya kayak, kepercayaan diri yang kuat, karena dari kecil mereka dibiasakan untuk berekspresi, untuk bersuara gitu. Mereka dianggapnya sama gitu dengan orang dewasa pendapatnya gitu, jadi merasa didengarkan. Nah, lanjut nih dari sana ya, karena mendengarkan itu jauh lebih susah ya daripada ngomong gitu. Karena itu menandakan adanya ketulusan gitu, karena banyak orang itu mendengarkan bukan untuk mengerti, tapi untuk menjawab. Itu yang, padahal maksudnya kan mendengarkan itu supaya kita bisa mengerti apa maksud orangnya, bukan kita ingin memberikan umpan balik juga gitu, walaupun ya jawaban juga penting sih. Seperti kayak kekuatan Rasulullah ya dalam berdakwah, Rasulullah itu lebih banyak mendengarkan gitu, jadi orang lain lebih respect gitu. Ya sama juga kita dengan pasangan kita, mungkin harus memposisikan diri untuk, lebih banyak, mendengarkan dulu, untuk kalau misalnya kita mau lebih banyak didengarkan. Sepertinya sekian saja yang akan saya sharing, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan lebih lanjut di grup. Eee Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.